Bapak dan Ibu, demikian juga saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan karena pada sore hari ini kita bisa bersama-sama beribadah di sini. Untuk itu perkenankanlah kami atas nama Majelis Jemaat Malang menyampaikan selamat mengikuti ibadah saat ini Minggu 17 Maret 2024. Kami juga mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk Bapak Ibu, saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di GKJW Jemaat Malang. Ibadah sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Penatua Kris Yuda Prasetyo. Sebelum kita memasuki ibadah, ada beberapa warta, mungkin ada beberapa tadi yang sudah disampaikan, coba saya ulang kembali ya Bapak Ibu. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung dilaksanakan pada Jumat 29 Maret 2024, dilaksanakan pukul 7 dan pukul 5 sore. Cawisan bagi warga jemaat dilaksanakan dalam ibadah keluarga tanggal 19, 20, 23 Maret di kelompok masing-masing. Persiapan terakhir bagi warga jemaat dan anggota majelis bersamaan dengan ibadah Kamis Putih yang akan dilaksanakan pada hari Kamis 28 Maret 2024 pukul 18.00 WIB di gereja pelayan Bapak Pendeta Gideon Hendro Buwono MFI. Informasi berdasarkan keputusan Sidang Majelis Jemaat GKJW Jemaat Malang ke-1 tahun 2024 tentang penggunaan khiris untuk persembahan minggu selain menggunakan kantong, maka mulai Minggu 10 Maret 2024 warga jemaat dapat memberikan persembahan melalui layanan khiris berkode khiris dengan disken pada bangku jemaat atau warta jemaat atas nama GKJW Malang Jemaat Pengakuisisi BRI. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian. Untuk KPPW ada dari kelompok 8. Oh ini sudah ya Bapak Ibu. Mungkin KPPW Jemaat, dari KPPW Jemaat mengharap kehadiran para wanita intergenerasi, anak, remaja, pemudi, ibu-ibu, oma-oma untuk hadir dalam ibadah wanita dalam rangka Hari Doa Sedunia atau HDS yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Maret 2024 pukul 6.30 WIB setelah ibadah pagi tempat di gedung gereja. Dari Pokja Bahasa Inggris, Pokja Bahasa Inggris akan menyelenggarakan kursus bahasa Inggris bagi remaja dan pemuda dengan materi public speaking dan daily conversation yang akan dimulai pada bulan April minggu ke-4 sampai dengan bulan Juni minggu ke-5 setiap hari Senin jam 17.30 sampai dengan 18.30. Bagi yang berminat silakan daftar ke Mas Farel KPPM via nomor HP yang sesuai yang tercantum. Demikian informasi yang bisa kita sampaikan. Untuk menjaga kehebatan dalam beribadah, kami mohon Bapak Ibu Saudara yang membawa HP untuk sementara dalam mode silent. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita siapkan hati kita. Untuk itu kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita datang menghadap Tuhan
dengan hati yang penuh sukacita dan menghampiri tatahnya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat 397, bait ketiga dan keempat. Ibadah kami pada sore hari ini, ya Tuhan, kami lakukan dalam iman bahwa Tuhan Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara langit dan bumi serta seluruh isinya yang menjadi sumber keselamatan dan kesejahteraan hidup kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita pada minggu ini sesuai dengan tema liturgis GKJW adalah ketaatan kepada Allah membuahkan perdamaian dan keadilan sosial. Dan tema khotbah saat ini adalah ketaatan Kristus membuahkan perdamaian. Mari kita sambut tema ibadah kita pada minggu ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 178 bait 1 dan 2.
Tuhan Yesus berfirman, seperti yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudaraku, bagaimanakah dengan keberadaan dan kehidupan kita seminggu yang telah kita lalui? Apabila kita mencerminkan hidup dan kehidupan kita sehari-hari dengan firman Tuhan Yesus ini, kita menyadari akan dosa dan kesalahan kita. Sebab kita tidak mampu melakukan kehendak Tuhan Yesus dengan sempurna. Kita juga tahu bahwa dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan Yesus tidak dapat kita tutupi. Saudaraku, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita yang telah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan sehari-hari dengan selalu mengingat firman Tuhan yang demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Jemaat kekasih Kristus, mari kita berdoa mohon pengampunan kepada Tuhan yang Maha Kasih. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengakui bahwa hidup dan kehidupan kami jauh daripada kehendak-Mu. Kau kehendaki kami untuk hidup selalu dapat mengasihi saudara kami. Kami selalu dan sering menyakiti orang lain, Tuhan, termasuk keluarga dan kerabat kami. Kami seringkali tidak dapat mencegah diri kami untuk berbuat dosa. Tuhan, kami mohon ampun. Mohon pengampunan atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Tuntun diri kami agar mampu menghindar dari dosa. Mampu untuk mengasihi saudara kami dengan tulus. Mampu untuk hidup tanpa dosa. Sungguh kami mengharap kekuatan dan berkat-Mu Tuhan, agar kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu, kami dapat mengasihi saudara-saudara kami mengasihi siapapun yang berinteraksi dengan kami. Amin. Saudara-saudara, Tuhan adalah Maha Kasih dan Maha Pengampun. Apabila kita mau mengakui segala dosa dan kesalahan dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan mengampuni kita. Firman-Nya demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat yang ke-22. Bapak Ibu, kami undang untuk berdiri. Selanjutnya, terimalah petunjuk hidup baru berdasarkan Matius 6 ayat 14-15 yang demikian. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapa yang di surga, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Amin. Mari kita kembali memuji Tuhan dari judul Tuhan sampai berapa kali.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah waktunya kita mendapat pelayanan firman, dan bacaan yang pertama pada sore petang hari ini terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Namun sebelumnya marilah kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di surga, yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terlebih pada sore petang hari ini Tuhan juga sudah tuntun kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan bersama kami akan membuka hati dan pikiran kami masing-masing, agar di dalam kami membaca, kami dapat mengerti apa yang Engkau firmankan pada hari ini. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Penatua Kris Yuda, kiranya Tuhan juga mengurapi dengan roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang akan disampaikan hanyalah surut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Kita memuji dengan PKJ nomor 198. Di hatiku ya Yesus. Pembacaan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai dengan 34 demikian bunyinya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka
dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbalik
Bacaan kedua diambil dari surat Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Ibrani 5 ayat 5 sampai 10. Yang demikian firman-Nya. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek." Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya Ia telah didengarkan. Dan sekalipun Ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah permulaan Injil Yesus Kristus. Kami undang umat untuk berdiri. Injil Yesus Kristus menurut kesaksian Yohanes 12 ayat 20 sampai 33. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu, maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata, bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, "Suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini,
sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar, dan apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Yang berbahagia adalah kita yang memelihara dalam hati setiap firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat sore. Selamat bertemu kembali di dalam kita bersama-sama memuliakan Tuhan di tempat ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, waktu itu, seperti dikisahkan dalam Yohanes 12 ayat 20-23, menjelang hari Paskah, banyak orang datang ke Yerusalem dengan tujuan mengikuti ibadah di Bait Allah. Juga orang-orang Yunani yang mengikuti kepercayaan Yahudi. Di kota suci ini mereka mendengar berita mengenai Yesus dan pengajarannya. Boleh jadi mereka juga tahu tentang tindakan simbolik Yesus membersihkan tempat ibadat. Karena itulah mereka ingin menemuinya. Dan mereka minta Filipus untuk memperkenalkan mereka kepada Yesus. Filipus memberitahu Andreas dan kedua-duanya menyampaikannya kepada Yesus. Jawab Yesus berisi hal-hal yang paling dalam mengenai dirinya. Bagaimana penjelasan peristiwa yang dibacakan pada hari Minggu Prapaskah 5 tahun ini? Saudaraku, yang dimaksud dengan orang-orang Yunani dalam Injil Yohanes ialah mereka yang secara etnik bukan Yahudi. Mereka dari macam-macam bangsa, tapi latar pendidikan mereka itu Yunani, yakni kebudayaan transnasional waktu itu. Dari antara orang-orang Yunani itu ada yang mengikuti ibadah Yahudi. Nanti juga ada yang menjadi pengikut Yesus. Mereka yang tertarik ikut hidup dalam komunitas Kristiani awal itu menghadapi persoalan mengenai siapa sebenarnya Yesus, mengapa ia disalib, dan bagaimana peristiwa penyaliban itu menjadi penyelamatan bagi semua orang. Inilah keadaan yang melatari peristiwa yang disampaikan dalam bacaan hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, penderitaan dan kematian Yesus disalib menjadi tanda tanya besar bagi pengikut-pengikutnya. Paulus merumuskan dalam 1 Korintus 1 ayat 23-24. Kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang Yahudi sebuah batu sandungan, dan untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi dan bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Dalam Injil Yohanes, persoalan yang dihadapi orang Yahudi tercermin dalam percakapan dengan Nikodemus, sedangkan yang dihadapi orang Yunani muncul dalam bacaan ini. Baik diingat, tindakan simbolik Yesus membersihkan bait Allah berakhir dengan pernyataan bahwa bait Allah sebenarnya ialah bait yang akan dibangunnya kembali 3 hari setelah diruntuhkan, yakni dirinya sendiri. Ada di dalam Yohanes 2 ayat 19. Dan bait Allah dan bait yang baru ini tidak lagi terikat pada batasan-batasan keyahudian. Tembok pemisah juga akan terbongkar dari bait yang baru ini, bait yang hidup. Bahkan dalam laporan Injil Markus
mengenai peristiwa itu didapati pernyataan Yesus yang mengutip Yesaya 56 ayat 7. Bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Termasuk mereka inilah orang-orang Yunani itu. Orang-orang Yunani itu menghubungi Filipus yang kemudian menyampaikan keinginan mereka bertemu dengan Yesus kepada Andreas. Kiranya Filipus dan Andreas berperan sebagai humas. Amat boleh juga jadi mereka itu juga orang-orang yang berpendidikan modern dan luas kontaknya. Mereka memiliki keterampilan bergaul. Kedua murid ini juga disebut dalam kisah pemberian makan orang banyak dalam Yohanes 6 ayat 1-15. Di situ mereka diminta oleh Yesus mengurus orang yang mengikutnya. Dalam petikan kali ini mereka melantarkan keinginan orang-orang Yunani tadi kepada Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Filipus dan Andreas melantarkan keinginan orang-orang Yunani kepada Yesus sendiri. Yohanes tidak menyebutkan alasannya. Langsung disampaikan serangkaian penegasan dari Yesus, ayat 23-30. Inilah cara Yohanes mengajak. Injil Yohanes mengajak pembaca ikut memasuki peristiwa yang ditampilkannya. Seperti pernah kita dapati dalam pertemuan antara Yesus dan Nikodemus. Kali ini kita semua diajak menjadi orang-orang yang ingin bertemu Yesus. Ingin menemui Yesus dengan macam-macam pertanyaan. Tetapi tidak semua rasa ingin tahu yang bermunculan dalam benak kita ada arahnya yang jelas. Hanya ada sebagian yang benar-benar membawa kita maju. Apa kiranya pertanyaan-pertanyaan itu? Dari jawaban Yesus yang panjang dapat disimpulkan beberapa pokok sebagai berikut. Saatnya sudah tiba. Dia yang diikuti orang banyak itu mengalami penderitaan dan mati disalib. Dari penegasan lain diketahui bahwa saat itu ditentukan oleh Bapaknya sendiri, bukan oleh pihak lain, bahkan bukan oleh Yesus sendiri. Orang diajak menyelami ketaatan Yesus serta kepasrahannya kepada Bapaknya meskipun jalan yang akan ditempuh sangat gelap. Justru kesediaannya inilah yang memungkinkan kehidupan baru. Dipakai perumpamaan biji yang jatuh ke tanah dan mati, tapi sebenarnya justru tumbuh menghasilkan buah yang banyak. Ia menjalaninya sampai memperoleh hidup kekal bagi semua orang. Tentunya orang akan bertanya-tanya, apa kita mesti seperti dia? Sering orang terlalu antusias ke sana. Sebenarnya kita tidak diajarkan agar meniru Yesus. Tidak seorang pun diminta ke sana. Yang dimintanya adalah mengikutinya. Maksudnya adalah ikut mengusahakan ia dapat menjalankan perutusannya dengan pelayanan kita. Mengawalinya dengan pelayanan kita. Juga dalam saat-saat gelap, tidak membiarkan orang lain sendiri, menguatkan saudaranya yang sedang kalut pikirannya, solider dengan orang lain, berempati dengan orang lain. Dan semua itu dilakukan harus dengan wajah yang ceria, dengan wajah yang segar, wajah yang senang, bukan karena keterpaksaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salah satu pengajaran pokok teologi Protestan adalah tentang imamat orang percaya. Pengajaran ini mengisyaratkan bahwa hak dan kewajiban umat Kristen awam bukan hanya untuk membaca Alkitab di dalam bahasa sehari-hari, melainkan juga untuk mengambil bagian di dalam penyelenggaraan gereja dan segala urusan publik gereja. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan tatanan hierarkis yang menempatkan wewenang gereja di dalam suatu imamat eksklusif dan menjadikan imam-imam bertakbis sebagai peran pengantara yang perlu ada antara Allah dan umat.
Pemahaman tentang imamat orang percaya mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap orang percaya memiliki anugerah keselamatan yang sama. Sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua, sebagai seorang diaken, bahkan sebagai warga biasa, kita memiliki anugerah yang sama. Berasal dari suku apapun kita, berapapun usia kita, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita diselamatkan. Untuk itu, kita memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk bisa berdoa secara pribadi kepada Tuhan, membaca Alkitab dengan bahasa yang bisa kita mengerti, serta yang paling penting adalah kita dapat melayani Tuhan melalui kehidupan kita. Ini kewajiban kita. Dan yang paling penting lagi adalah menjaga kasih, menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Menarik untuk melihat bagaimana Injil Yohanes menggambarkan tentang karya keselamatan yang dinyatakan oleh Yesus. Penderitaan dan pengorbanan Yesus digambarkan seperti biji gandum yang harus ditanam untuk bisa tumbuh dan berbuah banyak. Demikianlah kematian Yesus akan membuahkan kehidupan bagi orang percaya. Pengorbanannya yang sangat berharga karena dilakukan dengan perjuangan dalam kemanusiaannya. Yesus bergumul dalam hatinya supaya ia bisa tetap setia dengan jalan salib yang harus dilaluinya. Pengorbanan yang berharga itu sungguh diberikan kepada semua orang yang mau menerima dan taat kepadanya. Setiap orang yang mau melayani Tuhan dan setia mengikutinya akan menerima keselamatan dari Tuhan. Itulah yang menjadi janji Yesus. Dari sini kita bisa memahami bahwa dengan kematian Yesus yang satu kali untuk menyelamatkan dosa manusia, maka tidak ada lagi jembatan pemisah antara Allah dan manusia. Yang dilakukan Tuhan Yesus adalah kematian satu kali untuk selama-lamanya, sehingga manusia tidak lagi dalam belenggu dosa. Itulah mengapa dalam Alkitab Ibrani 5 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah imam agung menurut peraturan Melkisedek. Dialah yang menjadi imam dalam hubungan antara Allah dan umatnya, sehingga setiap orang dapat merasakan kasih Bapa dengan perantara Yesus Kristus. Setiap orang di sini tentunya mengubah konsep keselamatan yang dimiliki oleh orang Yahudi. Konsep keselamatan dahulu adalah berdasarkan keturunan Yahudi dan bersunat. Yesus membawa perjanjian baru untuk umat yang tidak hanya didasari pada sesuatu yang bersifat fisik, namun didasari pada anugerah yang disambut dengan ketaatan. Ini sejajar dengan perjanjian baru yang dinyatakan melalui kitab Yeremia 31. Perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel didasarkan pada ketaatan pada hukum Tuhan yang tertulis secara fisik. Pada kenyataannya, bangsa Israel seringkali melanggar hukum itu. Maka Tuhan membuat perjanjian baru yang diletakkan dalam batin dan hati umat, sehingga mereka dapat mengerti dan memahami itu, serta berjuang untuk mewujudkannya. Lebih lagi ada pengampunan untuk dosa-dosa mereka. Dari sini kita melihat bahwa tindakan Tuhan Allah menyelamatkan umatnya melalui perjanjian baru adalah tindakan kasih, dan itu diberikan kepada kita semua. Ketaatan kepada Tuhan hendaknya kita tunjukkan sebagai wujud syukur karena kita telah diselamatkan. Menghayati firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu, kita semua dipanggil untuk menjadi pribadi yang taat dan setia. Seperti Tuhan Allah yang setia dalam mengasihi umatnya, bahkan dengan mengadakan perjanjian baru dengan umat demi keselamatan umatnya. Juga seperti Yesus yang dalam kemanusiaannya setia pada panggilannya, yaitu mati di kayu salib, sehingga manusia yang penuh dengan dosa dapat beroleh keselamatan dan dipulihkan hubungannya dengan Tuhan Allah. Ketaatan dan kesetiaan kita mengikuti Yesus tentunya dapat menjadi wujud kita mengucap syukur atas keselamatan yang telah kita terima.
Dalam suasana masa Prapaskah ini, mari bersama kita menilik. Yang pertama, diri kita sendiri. Sudahkah sejauh dan seserius apakah kita hidup taat kepada Tuhan? Sudah sejauh mana ketaatan kita kepada Tuhan? Masih kita bertindak seenak sendiri tanpa memperdulikan firman Tuhan? Maukah kita memperbaiki diri? Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan pribadi yang perlu kita renungkan setelah ini. Yang kedua, gereja dan jemaat kita masing-masing. Wujud syukur apakah yang bisa dilakukan gereja dalam menjalani hidup persekutuan yang diberkati dan penuh keselamatan yang dari Tuhan? Kiranya kita sebagai gereja senantiasa berani untuk menyuarakan keadilan Tuhan dalam persekutuan kita. Mengakui kesalahan ketika berbuat yang tak seturut sabdanya. Gereja mau mengakui kalau itu salah, serta hidup penuh syukur dalam laku dan sikap sehari-hari. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk saat teduh. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 356 bait yang pertama dan yang kedua. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan untuk duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama menundukkan kepala kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, betapa baiknya Engkau Tuhan, sumber kehidupan dan kekuatan kami. Kami bersyukur untuk keselamatan yang indah yang boleh kami jalani saat ini. Kini kami diperkenankan Tuhan untuk boleh berkumpul dalam kebaktian ibadah, untuk memuji dan menyembah-Mu. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan. Kami telah membaca dan merenungkan bersama firman yang adalah pelita bagi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu Tuhan yang akan selalu menuntun kami untuk menjauhi hal-hal yang tidak diperkenankan Tuhan. Dan sebaliknya, kami melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa untuk para hamba Tuhan yang mempersembahkan kehidupannya untuk melayani Engkau di gereja kami ini Tuhan. Bapak Pendeta Legal Hendriawan dan Bapak Ibu Penatua dan Diaken, serta Bapak-Bapak Pendeta Emeritus yang boleh tinggal di wilayah pelayanan Gereja Kristen Jayawetan Jemaat Malang. Pamong anak remaja, pelayan badan pembantu, pelayan kelompok dan wilayah, tenaga administrasi gereja, keamanan dan kebersihan gereja. Berikan kesehatan, kekuatan dan semangat kepada mereka dalam mengabarkan Injil Tuhan dalam peran mereka masing-masing. Berkati keluarga kami Tuhan, peliharalah kami selalu dalam naungan kasih-Mu. Bagi pemerintah negara kami, mulai dari pusat sampai ke pelosok desa, pelosok kelurahan, RT RW, karuniakanlah hikmat, kebijaksanaan dalam mereka memimpin bangsa kami. Kami juga mendoakan bagi gereja Tuhan, gereja kami ini Tuhan, GKJW yang ada di bumi Jawa Timur ini. Berikan rasa persatuan, saling mengasihi antara jemaat yang satu dengan yang lain, sehingga kami dapat membawa terang bagi sesama dan nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Bapa, kami juga berdoa untuk sesama kami yang mungkin saat ini sedang dalam pergumulan sakit. Saudara-saudara warga gereja yang saat ini sakit, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Engkau yang lebih mengetahui harapan dan kerinduan saudara-saudara kami ini Tuhan. Karuniakanlah kesehatan kepada mereka Tuhan. Dengarkanlah doa dan seruan mereka. Berkati para medis, petugas medis yang menangani mereka, pun juga obat-obatan dan peralatan medis yang digunakan. Terlebih daripada semuanya itu Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Kami juga mendoakan bagi sesama kami yang mungkin dalam situasi perang ataupun sedang mengalami musibah bencana alam. Biarlah Tuhan, Engkau dengar seruan permohonan mereka kepada Tuhan. Peliharalah mereka selalu dalam kasih Tuhan. Bagi para anak yatim, janda duda, fakir miskin, dan anak terlantar, kiranya Tuhan pelihara kehidupan mereka. Sekali lagi Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah kepada Tuhan di saat ini. Kami menyadari bahwa kehidupan kami tidak luput dari dosa, baik yang muncul dalam pikiran kami, perkataan maupun perbuatan, yang mungkin menyakiti hati sesama kami. Sekali lagi Tuhan, ampuni kami. Melalui doa ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tiliklah hati kami masing-masing Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang terjebak di dalam pergumulan, masalah dalam rumah tangga, masalah dengan anak, orang tua, sahabat maupun kenalan. Tolonglah mereka Tuhan. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi saudara kami
yang minggu-minggu ini menerima berkat ulang tahun, entah itu ulang tahun pribadi maupun ulang tahun perkawinan. Berkati keluarga mereka Tuhan. Tuhan, jamahlah kehidupan kami. Tuhan, dan tuntunlah kami akan semakin hari kami semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian ini Tuhan, doa, seru dan sembahyang kami yang kami bawa ke hadapan Tuhan. Dan kami akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami yang kami nyanyikan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara, begitu besar berkat Tuhan bagi kehidupan kita. Penyertaannya senantiasa kita rasakan setiap hari. Kasih-Nya nyata melalui karya keselamatan bagi kita umat-Nya. Maka dari itu, sebagai ucapan syukur atas kasih Tuhan, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat yang ke-23, yang demikian firman-Nya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mempersembahkan persembahan yang sudah kita siapkan sambil memuji dari Kidung Jemaat 184, medley Kidung Jemaat 185. Yesus sayang padaku dan kasih Tuhanku sungguh besar. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah,
untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih dan kuasa, kami mengucap syukur atas kasih dan kesempatan Tuhan. Saat ini kami boleh beribadah di kesempatan sore hari ini. Tuhan, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan, sedikit dari yang Tuhan berikan kepada kami, setiap berkat yang melimpah di dalam hidup kami. Berkatilah setiap tangan-tangan yang telah mempersembahkan Bapa, dan ajar kami untuk bisa memberikan yang terbaik yang seturut dengan kehendak-Mu, dan ajar kami bijaksana untuk bisa mempergunakan setiap berkat yang Tuhan berikan. Tuhan, berkatilah persembahan kami, biarlah persembahan ini boleh menjadi sarana karya Tuhan di dalam gereja kami. Berkati juga Bapak Ibu yang mengelola persembahan, biarlah mereka boleh memiliki hikmat yang dari Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita undur dari hadapan Tuhan dengan damai dan penuh sukacita. Kita jalani hidup kita dengan kesetiaan, dengan ketaatan, dan dengan ucapan syukur. Hitung Jemaat 407, bait 1 dan 4. Kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian dan melindungi kita sekalian. Tuhan menyinari kehidupan kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Kepadamu puji-pujian.